Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kami ucapkan selamat datang teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, para pengunjung dari Muslim Live Fest 2024 di AIS BSD. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk membuat acara seperti ini. Seperti biasa, insya Allah kita akan belajar bersama guru kita, Ustadz Khalid Basalamah. Dan hari ini kita akan mengangkat tema pertanyaan-pertanyaan mengenai lika-liku dalam rumah tangga. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di sosial media yang insya Allah kita akan tanyakan ke guru kita dan bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk rumah tangga kita bersama. Dan tentunya mari saya persilakan kepada Ustadz Khalid untuk menyapa teman-teman dan menyapa jamaah. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya siapkan catatannya dan perhatikan penjelasan-penjelasan dari beliau. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya tentunya kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah dan kita jadi punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, dan apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Dan tentunya kita jadi punya atau mendapatkan kebahagiaan dengan itu semuanya. Dan tidak ada orang di kalangan manusia yang lebih sempurna hidupnya dari seorang muslim. Karena dengan menjadi seorang muslim, mereka betul-betul tertata dari semua yang bisa membuat roda kehidupan ini berjalan. Di dunia mereka akan dapat panduan hidup, di akhirat mereka akan dapat surga abadi. Oleh karena itu ini sebuah nikmat yang harusnya kita bisa syukuri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan teman-teman sekalian, saya berharap suara ini bisa terdengar dengan baik walaupun speakernya sedikit agak jauh. Kita berharap nanti ke depannya mungkin ada di daerah panggung speaker yang bisa terdengar secara langsung. Jadi tidak terlalu jauh seperti ini sehingga bisa maksimal dalam bahasan-bahasan dan kajian-kajian yang akan datang. Baik Ustadz, seperti tema pada siang hari ini Ustadz, melihat mungkin banyaknya problematik di keluarga rumah tangga seperti itu Ustadz. Nah ini ada sebuah pertanyaan yang mungkin permasalahan ini dikarenakan kesibukan seorang suami Ustadz dalam mencari nafkah. Nah ini ada pertanyaan dari Instagram, dari akun @housewife.byme. Pertanyaannya begini Ustadz. Gimana kalau suami ini abai dalam memberikan perhatian Ustadz terhadap istri? Jadi meluangkan waktu bersama itu nggak ada. Dia hanya sibuk dalam urusan rezeki. Nah apa seorang istri itu harus bisa memulai kehangatan kepada suami? Jadi mungkin selama ini kan istri itu pengennya suami dulu yang mulai. Nah, apakah boleh kalau misalnya istri duluan yang memulai? Seperti itu, Ustaz. Jadi yang pertama harus difahami, teman-teman sekalian. Kita sebagai suami ini punya 5 kewajiban dalam rumah tangga. 5 kewajiban yang harus kita fokus. Dan informasi ini tidak harus didengarkan oleh orang yang sudah menikah saja. Yang belum menikah pun harusnya sudah mengetahui. Jauh sebelum menikah, kira-kira nanti kalau saya jadi suami, apa saja kewajiban saya. Dan ini wajib kita ketahui. Dan 5 kewajiban ini harus berimbang satu sama yang lainnya. Jangan Anda atau Antum memilih salah satunya, melupakan yang lainnya. Itu mungkin saya akan jawab dari sisi itu dulu. Dari pertanyaan ini kita akan bagi menjadi beberapa jawaban ya. Supaya pertanyaan ini bisa rinci jawabannya. Jadi yang pertama, harus kita memahami tugas-tugas dan kewajiban kita dalam syariat Allah, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Kalau sebagai suami, kewajiban dia berarti hak istrinya.
Dan kalau sebagai istri, kewajiban dia berarti hak suaminya. Dan fokus saja ke masalah itu. Kalau tadi karena yang bertanya adalah seorang akhwat, kira-kira bagaimana menanggapi suami yang hanya fokus cari rezeki saja. Sehingga kurang perhatian. Ataupun mungkin ada kewajiban lain yang terbengkalai. Makanya saya jawab, kalau teman-teman sekalian kita ini sebagai suami atau yang akan jadi suami, masih calon karena masih bujang misalnya belum menikah, harus memperhatikan 5 hal kewajiban kita. Yang pertama sekali adalah muasyarah bil ma'ruf. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah para istri itu dengan cara yang baik dan santun. Masuk dalamnya perhatian, masuk dalamnya tatapan mata yang syahdu, ucapan lisan yang baik, ya, jaman tangan yang ramah. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu menitik beratkan makna tafsir muasyarah bil ma'ruf adalah sampai pada level menggauli istri secara biologis dengan cara yang baik dan memuaskan. Dengan cara yang baik dan memuaskan. Jadi ini memang hak dia, haknya istri. Berarti tidak benar kalau ada seorang suami mengatakan, saya kan tugasnya cuma cari nafkah saja. Ya udah, saya nggak butuh untuk duduk ngobrol sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Itu keliru juga, gitu ya. Ini juga poin keliru di situ. Tapi bagaimana dia juga menyempurnakan semua itu dengan menjalankan semua jenis kewajiban tersebut. Jadi muasyarah bil ma'ruf adalah bagian daripada kewajiban, ya. Walaupun bukan berarti selama 24 jam kita sebagai laki-laki atau suami selalu sibuk memberikan perhatian pada istri sehingga kewajiban yang lain juga terbengkalai. Akhirnya tidak keluar cari nafkah, akhirnya juga tidak hadiri sholat berjamaah di masjid, akhirnya tidak hadir dalam majelis ilmu, akhirnya tidak silaturahim, atau tidak bakti orang tua, atau tidak jenguk orang sakit, atau tidak berjihad di jalan Allah. Itu juga keliru. Jadi harus betul-betul kita itu hakim. Arti daripada hakim adalah bijaksana. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu yang dimaksud dengan bijaksana. Jadi yang pertama kita harus jalankan muasyarah bil ma'ruf. Gauli dengan cara yang baik dan santun. Bertutur kata yang baik, yang santun. Dan dalam poin ini bukan berarti kita tidak boleh tegas. Bagian daripada muasyarah bil ma'ruf, menggauli dengan cara yang santun adalah ketegasan dan bukan kekerasan. Tegas di saat kita butuh menegaskan sesuatu. Jadi bisa antum sebagai suami mengatakan, saya tidak suka seperti ini. Saya sukanya seperti ini misalnya. Penataan rumah kah, jenis pakaian istri kah, atau ada karakter yang kita berharap dia berubah misalnya. Misal orangnya selalu terlalu banyak bertanya, selalu banyak singgung-singgung misalnya yang kita tidak suka, tidak nyaman. Boleh kita tegas dalam hal ini. Ini masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Menggauli dengan cara yang tepat dan santun. Ya. Tapi tidak boleh keras ya. Yang boleh tegas. Ya. Kemudian yang kedua, yang merupakan haknya istri, kewajiban suami adalah nafkah. Nah ini tadi yang disebutkan mencari nafkah, mencari rezeki itu. Dan nafkah ini kita memenuhi 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Semampu kita. Jadi berfokus nafkah di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Serta poin ini, itu semampu suami. Makin Allah bukain rezeki, makin kita loyal dengan istri kita. Boleh memberikan makanan yang lebih baik, minuman lebih baik, pakaian lebih baik, tempat tinggal lebih baik, transportasi lebih baik. Kita berikan. Dan memang dia tetangga bantal kita. Orang yang paling layak dan pantas kita bahagiakan. Ya. Itu yang kedua nafkah. Yang merupakan kewajiban suami. Berarti haknya istri ya. Jadi gauli dengan cara yang santun dan jelas, tegas, ya, tepat. Kemudian yang kedua baru masuk kepada nafkah. Kemudian yang ketiga adalah hak biologis, memenuhi biologis istri.
Nah dalam hal ini harus diperhatikan adab-adab syar'i. Seperti tidak boleh menggauli kemaluan istri di saat haid dan nifas. Tidak boleh meletakkan, memasukkan kemaluan ke dalam dubur istri. Sebagaimana banyak dicontohkan oleh film-film yang tidak benar. Ya, film-film porno dari barat sana itu semua tidak boleh. Kemudian juga harus diperhatikan, tidak boleh ya, lupa atau jangan lupa membaca doa. Yang kata Nabi SAW, kalau kalian ingin menggauli istri kalian, maka ucapkanlah atau bacalah Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniakan mereka anak dari hubungan biologis tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Itu adab-adabnya ya. Jadi harus menjauhi menggauli istri di kemaluan di saat mereka haid dan nifas. Tidak boleh juga memasukkan atau menggauli istri dari dubur. Kemudian jangan lupa membaca doa. Allahumma jannibna minasyaitan, jannib syaitani ma razaqtana. Dan ini yang dianjurkan adalah laki-laki yang membacanya. Kemudian yang keempat, juga kalau ingin atau selesai melakukan hubungan biologis, maka yang paling afdol mandi. Langsung mandi junub di saat itu. Jangan ditunda. Kalau teman-teman selepas biologis dengan istri masih ingin menunda mandi junubnya, maka minimal sekali membersihkan kemaluan dan kemudian baru masuk ke wudu, baru tidur, boleh. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata pada saat sholat subuh bersama Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya keliru karena saya tidur dalam kondisi junub, tidak langsung mandi. Kata Nabi SAW, kalaupun kau harus lakukan minimal kamu wudhu dulu. Berarti maksudnya adalah lebih afdal mandi dulu, kemudian baru wudhu. Sama juga sabda Nabi SAW, kalau kalian ingin mengulangi interaksi biologis itu, wudhulah. Karena wudhu itu lebih memotivasi kalian. Wudhu lebih mendorong dan memotivasi kalian. Nah ini poinnya. Jadi hak yang ketiga adalah biologis. Dengan memperhatikan adab-adab biologis tersebut dalam Islam. Kemudian yang keempat adalah perlindungan. Kita harus memberikan perlindungan yang tepat buat istri. Berikan dia tempat yang paling aman. Misalnya teman-teman menyiapkan di komplek perumahan. Karena di komplek perumahan itu ada security, ada keamanan. Misal, semampu kita. Kalau kita masih mampu kontrakan, kos-kosan tidak masalah. Tapi selama kita mampu untuk menyiapkan tempat yang lebih layak, kenapa tidak? Ya, ditempatkan saja di tempat yang lebih layak gitu ya, lebih pantas. Nah itu yang dimaksudkan. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kewajiban suami adalah pendidikan. Mendidik istri untuk belajar agama Islam. Terutama berhubungan dengan hukum-hukum dia sebagai wanita. Hukum haid, hukum nifas, ya, hukum menyusui. Kemudian hukum keutamaan didapatkan kalau dia merawat rumahnya. Ya, kemudian juga menjaga amanah harta suaminya, itu yang difokuskan. Jadi pertanyaan pertama ini kita jawab dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama adalah tidak boleh seorang laki-laki hanya memilih salah satu dari 5 kewajibannya tadi. Karena kan tadi keluhan si penanya adalah sebagaimana hukumnya kalau suami hanya fokus cari nafkah, sibuk, pokoknya dari keluar rumah sampai masuk rumah lagi, di rumah pun masih sibuk terus telepon-teleponan dan urus semuanya pekerjaan. Sehingga istri hanya sebagai boneka saja di rumah. Tidak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak makan sama-sama, mungkin tidak pernah bercumbuan dan segala macam. Ini keliru. Ini satu hal yang keliru ya. Itu dari sisi dulu. Sisi yang lain, pertanyaan tadi yang di akhir itu, apakah di saat suami kurang perhatian, istri yang harus memulainya? Jawabannya iya. Tidak ada masalah istri yang memulainya. Ya. Apa kira-kira teman-teman yang dijual oleh, maaf saya bahasakan ini, pelacur. Pelacur itu jual apa di luar sana? Terutama bagi akhwat kita di belakang ya. Coba direnungi, kira-kira perempuan nakal itu, mereka jual apa? Mereka jual pakaiannya yang seksi, mereka jual rayuannya, godaannya.
setiap ada tamunya datang ke diskotik atau ke karaoke, maka yang pertama dia tawarkan itu jasanya. Bagaimana dia senyum, bagaimana dia merayu, bagaimana dia tampil dengan seksi, bagaimana dia wangi. Sebenarnya ini semua perangkat-perangkat utamanya istri, tapi dipakai oleh perempuan yang salah, gitu ya. Jadi harusnya istri itu menjadi lebih hebat cara retorika yang mereka gunakan dalam menghibur suami daripada pelacur-pelacur itu. Memang suami pada saat datang dia yang sambut dengan pakaiannya yang seksi, dengan badannya yang wangi, dengan tutur katanya yang santun, gitu kan? Dengan bagaimana dia menghibur suaminya, itu tidak ada masalah. Dia memulainya, bukan sesuatu yang aib itu, ya. Bahkan saya pribadi melihat justru ini pointernya, ini pemicu utamanya. Kita bisa bayangkan sebagai suami pada saat kita pulang rumah, istri udah dandan rapi, udah wangi, udah bersih, menyambut dengan hangatnya, dengan senyumannya, dengan sentuhannya yang lembut, maka pasti akan memotivasi kita untuk mau menggaulinya. Maka hiduplah suasana interaksi biologis dan kemesraan di antara mereka. Maka itu memang yang dilakukan. Ini dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Dicontohkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim pernah Allah karuniakan anak laki-laki dari suaminya yang bernama Abu Talha. Dikarunia satu anak laki-laki dan ternyata qadarallahu wa ma syaa fa'al, anak itu pada saat lahir sakit keras. Dan Abu Talha merasa sangat sayang sama anak ini karena dia sangat cinta dengan Ummu Sulaim istrinya. Dia bangga sekali dapat anak dari Ummu Sulaim ini. Maka dia pun akhirnya Abu Talha ini merasa sedih karena anak ini sakit. Menjelang sholat maghrib di kota Madinah pada saat itu, maka Abu Talha mengatakan pada Ummu Sulaim, saya ingin sholat dulu, tolong jaga baik-baik anak ini. Subhanallah, baru berapa langkah saja jalan, ya, si Abu Talha ke masjid Nabi SAW, ternyata pada saat itu meninggal anak tadi yang kecil itu. Waktu meninggal, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha kepada orang-orang di rumahnya, jangan ada yang menyampaikan tentang kematian anak ini kepada Abu Talha kecuali saya. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun dandan dengan sangat cantik di malam itu. Kemudian menyiapkan makanan masakan yang paling enak. Selepas sholat Isya, Abu Talha suaminya pulang dari Masjid Nabawi menuju ke rumah. Dia, Ummu Sulaim tidak ceritakan kalau anaknya meninggal. Padahal dia sebagai ibu, dia mungkin lebih tersentuh secara perasaan karena anaknya mati. Tapi apa yang terjadi? Ummu Sulaim tidak tunjukkan itu kepada Abu Talha. Dia malah tampil dengan cantiknya, dengan wanginya, dengan masakan yang enak. Dia biarkan Abu Talha menikmati makanan sampai kenyang. Dia biarkan Abu Talha menggauli dia sampai puas. Setelah itu baru dia bicara baik-baik dengan suaminya. Dia mengatakan, radhiyallahu anha, bagaimana kalau seandainya ada orang yang menitipkan benda pada kita sebagai amanah, lalu orang itu minta kembali. Maka kata Abu Talha, kita kembalikan karena itu haknya orang. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu terimalah keputusan Allah sebagai pemilik anak kita dan diamanahkan di pundak kita. Dia telah mengambilnya, anaknya sudah meninggal. Maka Abu Talha berkata apa? Kenapa bisa kau biarkan aku makan dengan puak, dengan kenyang, sampai kenyang, aku menikmati biologis denganmu, baru kau sampaikan ini. Maka Ummu Sulaim terdiam. Setelah itu mereka berdua sepakat untuk mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan kejadian tersebut. Maka Nabi SAW memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ummu Sulaim. Sambil menanyakan apakah terjadi interaksi biologis di antara kalian. Kata dia iya. Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Maka akhirnya Ummu Sulaim hamil dari interaksi biologis malam itu dan melahirkan 9 bulan ke depan anak laki-laki lagi. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, apakah memang perempuan harusnya memulai? Jawabannya iya.
Nah, itu bukan aib. Justru ini saatnya dia menjadi orang atau wanita penghibur buat suaminya. Karena ini yang halal gitu kan. Sebagaimana kita juga sebagai suami, inilah saatnya kita boleh menikmati seorang wanita dari rambut sampai kakinya. Karena memang ini yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Bagaimana kalau sebaliknya Ustaz? Ini ada pertanyaan dari Instagram dengan akun @agusrifani. Bagaimana kalau istri sudah tidak ada rasa lagi kepada suami Ustaz? Dan istri juga menolak ajakan untuk berhubungan. Nah ini kalau ketemu kondisi seperti ini gimana Ustaz? Terdengar ya pertanyaannya? Bagaimana kalau seorang istri sudah tidak ada rasa suka sama suaminya? Ya. Betul ya? Betul. Ya. Tadi maksudnya apa, boleh dia ngajukan perceraian gitu? Nah, jadi pertanyaannya ini hanya gimana kalau istri ini udah nggak suka lagi terus suka nolak diajak berhubungan biologis. Nah ini waswas syaitan. Waswas syaitan. Pertanyaan sederhana, kenapa si istri sudah nggak suka sama suaminya? Apa sebabnya? Kalau sebabnya karena misal suaminya memang jahat, tidak sholat, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban, tidak memberikan nafkah misalnya, tidak melindungi, wajar. Itu normal-normal saja. Karena si suami tidak menjalankan kewajiban, istrinya sudah nggak suka. Itu biasa. Bahkan kalau sampai level si istri mengajukan khulu atau perceraian karena memang suaminya sudah tidak memberikan haknya, itu boleh. Itu boleh. Tetapi kalau suaminya baik-baik saja, suaminya nggak ada masalah, suaminya soleh, baik, memenuhi kebutuhan dia, kenapa dia membencinya? Berarti ini dari syaitan, nggak boleh diiyakan. Tidak boleh dia mengiyakan bisikan syaitan untuk tidak melayani lagi suaminya, karena ini haram hukumnya dalam Islam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau seandainya seorang istri berada di corong asap rumahnya, berada di corong asap rumahnya, kemudian dipanggil oleh suaminya untuk interaksi biologis atau melayani suami, maka tetap wajib dia untuk mendatanginya. Ya, untuk mendatanginya. Ada kisah terjadi di masa Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita datang kemudian menemui Aisyah dan berkata, bagaimana hukumnya kalau kami tidak ada keinginan untuk melayani suami, lagi malas, lagi marah, apakah kami berdosa kalau kami tidak melayani biologisnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya berdosa, ya berdosa. Maka kemudian berkatalah perempuan tersebut, bagaimana kalau kami sedang haid? Maka Aisyah mengatakan, saya akan menceritakan pengalamanku kepadamu. Kami pernah satu malam, itu merupakan malamku, Nabi SAW datang di musim dingin, kemudian beliau ya tetap makna hadisnya ya, menikmati waktu bersamaku. Dalam sebuah riwayat yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli salah seorang di antara kami, maka beliau menyuruh kami menguatkan kain di tempat keluarnya darah. Dan kemudian beliau menggauli kami. Lalu kemudian beliau menggauli kami. Ya, jadi kita lihat tadi sebabnya apa. Kalau sebabnya suaminya tidak jalankan kewajiban, bahkan terjadilah KDRT, tidak memberikan nafkah dan segala macam, itu hak dia. Bahkan dia boleh mengajukan perceraian. Tapi kalau tidak ada sebab, maka ini tidak boleh. Bisa menjadi dosa besar. Ya. Baik Ustaz. Nah ini ada pertanyaan yang kontradiktif lagi Ustaz, dari sisi istri Ustaz. Jadi ini seorang istri yang curhat gitu Ustaz. Curhatnya begini Ustaz. Saya suka pakai baju seksi kalau di rumah. Tapi suami malah marahin saya. Ini lucu nih suami begini ya.
Padahal tujuannya untuk nyenengin suami. Jadi dia cerita kalau dia punya baju, sebutannya di sini dia nyebutnya baju cinta, mungkin baju-baju yang baju seksi lah gitu ya. Nah, setiap kali dipakai suaminya itu bilang, ngapain sih pakai baju kayak gini gitu. Biasa aja kali. Nah, ini dari si istri ini bingung Ustaz. Terus harus gimana gitu menyikapi suaminya ini malah nggak suka kalau dia pakai baju-baju seksi gitu Ustaz. Ya ini memang agak unik ya. Kalau ada suami begini ya. Tetapi tugas istri adalah mencari ridho suami. Mungkin memang tipologi suaminya ini tidak suka dengan baju seperti itu ya. Terbukti dia melarangnya. Maka tidak usah bingung, ya udah. Minta saja sama suami bagi penanya ini, kira-kira baju apa yang kamu suka? Oh, ikutin berarti ya. Ustaz. Coba belikan aja buat saya. Sehingga nanti suami ini yang membeli tipe baju yang dia suka istrinya pakai di rumah. Apalagi kalau berduaan, ya. Itu lebih baik, lebih bijak. Ya, karena umumnya kalau laki-laki harusnya suka, gitu ya. Karena itu saatnya yang dibolehkan dalam syariat untuk melihat wanita dengan baju seksi. Itulah istri dia. Jadi kalau dia tidak suka lihat itu agak unik. Dan istri yang menggunakan baju seperti ini, itu bukan hanya sekedar dia pun menunjukkan kecantikannya kepada suaminya atau menjadi batu pertama, pemicu pertama untuk terjadi interaksi biologis yang maksimal, tapi juga itu akan menjadi tameng yang sangat kuat buat suami di luar rumah. Kalau kita sudah biasa melihat istri kita pakai baju seksi misalnya, kalau di luar ada orang pakai itu biasa aja buat kita, tidak akan menggoda gitu, ya tidak akan menggoda gitu ya. Jadi harusnya tuh difahami oleh si suami tadi. Tapi mungkin ya bisa saja istri ini harus yang bertanya peka. Bisa saja mungkin dia juga pakai di depan anak-anaknya. Mungkin juga di depan pembantunya, kan gitu. Ada sebagian istri begitu. Dia pakai baju seksi, dia pikir untuk jemput suaminya. Tapi situ ada pembantu rumah tangganya. Mungkin ada anak-anaknya, mungkin suami tidak mau itu. Sebab secara akal sehat, harusnya suami suka. Kan gitu. Berarti lihat juga faktor itu. Apakah ada faktor itu? Karena biasa begitu ya. Ada beberapa ibu-ibu di rumah, dia pikir karena mau sambut suaminya, pakaiannya sudah selalu terbuka, tapi dilihat oleh pembantunya. Ini kan bahaya sekali. Tetap walaupun perempuan dengan perempuan bisa ada syahwat gak? Bisa ada syahwat. Syaitan bisa menggoda terjadi lesbian, kan gitu. Mungkin ya suka sama suka atau mungkin dengan cara paksa, ya kan gitu. Atau memunculkan hasad, iri dari si pembantu, karena mungkin badan dia tidak semulus, tidak seseksi majikannya, kan gitu. Jadi akhirnya dia malah terganggu dengan itu, atau dia tertarik dengan baju seksi itu. Pada saat dia ada kesempatan dia curi baju itu misalnya. Jadi masih banyak efek-efek yang bisa terjadi kan gitu. Jadi si istri ini harus lihat. Kalau teguran suaminya ternyata berduaan di ranjang pun, dia pamit ke kamar mandi, dia ganti bajunya, dan ternyata cuma berdua suami tolak. Nah solusinya tadi yang pertama. Dia tanya aja suaminya, kira-kira baju apa yang kamu suka? Tolong belikan saya, nanti saya pakai. Tapi kalau suami menegur karena memang dilihat oleh pembantu rumah tangga, oleh anak-anak, dan suami tidak ingin mereka melihatnya, maka berarti tinggal pakai baju yang sama, cuman waktu dan tempatnya yang tepat saja. Baik Ustaz. Nah sekarang kita beranjak ke pertanyaan mengenai rezeki Ustaz. Jadi ada pertanyaan dari Instagram, dari akun @rayalifahrana. Menikah itu kan membuka pintu rezeki Ustaz. Tapi ternyata faktanya banyak orang-orang yang setelah menikah justru ekonominya ini cenderung menurun Ustaz. Atau permasalahan utamanya itu dari sisi ekonomi. Nah ini bagaimana Ustaz? Saya tidak setuju dengan kejadian itu ya. Kalau saya pribadi nggak setuju. Jadi kalau orang misalnya tadi ekonominya bagus sebelum nikah, setelah menikah tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba merosot ekonomi, ini tanda tanya ini. Tanda tanya ada apa sebenarnya?
Bisa saja yang terjadi sebenarnya adalah efek jerah dari pendapatan haram dia sebelum nikah. Oh. Bisa saja. Jadi bukan karena dia menikah justru kemudian ekonominya menurun, tidak. Itu nggak mungkin. Karena itu ada jelas riwayatnya kan. Iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dengan menikah. Itu jelas hadisnya. Maka tidak masuk akal Nabi SAW mengatakan kejarlah dan carilah kekayaan di pernikahan. Kemudian faktanya orang nikah jadi miskin, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ketemu. Ada sebuah hadis yang sahih juga. Kata Nabi SAW 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki. Pasti dikasih rezeki. Ya, salah satunya adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kemuliaan dirinya. Dia tidak mau berzina. Maka dipastikan oleh Nabi SAW akan diberikan rezeki. Dan fakta yang terjadi, kita sebelum nikah masih bujang, saya pun alami itu. Biasa-biasa saja ekonominya. Pendapatannya juga pas. Begitu berumah tangga, beda. Terbuka pintu rezekinya lebih banyak. Begitu punya anak, lebih banyak lagi. Itu sudah fakta lapangan. Karena rezeki kita seperti digabungin. Antara kita, istri sama anak. Makin banyak anak, makin terbuka peluang-peluangnya. Jadi kalau ada kejadian seperti ini, ada orang yang menikah ternyata ekonominya makin merosot. Saya melihat ini bukan karena menikahnya, tapi karena ada efek dari pendapatan haram, pendapatan dia sebelumnya, atau memang dia memulai rumah tangganya dengan dosa. Contoh misalnya dia berzina dulu, hamil di luar nikah, itu kan ada efek jerahnya. Efek jerah dari perbuatan zina itu, Allah tutup pintu rezekinya gitu. Sampai dia taubat nasuha, baru Allah bukain. Ya. Insyaallah, berarti poinnya bukan karena pernikahan ya? Bukan, Ustaz? itu nggak mungkin. Ya. Karena akan dipertemukan antara itu dengan sabda Nabi Muhammad SAW, nggak mungkin. Masa Nabi salah? Ya. Yang salah pasti orang lain. Betul. Kan betul, gitu. Betul. Makanya pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Ini contoh kasus yang berbeda ya. Tapi sebagai dalil kalau memang apa yang Nabi ajarkan gak mungkin salah. Pernah ada sahabat datang sakit perut, kakaknya sakit perut. Lalu kemudian si adik datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perut. Kata Nabi SAW, beri dia madu. Beri dia madu. Minumin madu. Si adik pulang kasih kakaknya madu, tapi kena tergopo-gopo, tergesa-gesa. Dia datang kepada Nabi lagi mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya belum sembuh. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti benar. Dan perut kakakmu yang bohong. Ya, saya ulangi, kata Nabi SAW kepada orang yang tersebut, Allah pasti benar. Allah sudah janjikan dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 dalam Al-Quran, tentang lebah. Allah mengatakan dari perut lebah itu keluar cairan, maksudnya madu, fihi syifa'ul linnas. Ada obat untuk manusia. Allah pasti benar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, kesembuhan pasti bisa didapatkan dalam 3. Salah satunya adalah mengkonsumsi madu. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Ini berikutnya terkait dengan masa lalu pasangan Ustaz. Kita kan sama-sama tahu ya Ustaz. Jadi masa lalu pasangan ini adalah rahasia. Kita nggak perlu bongkar-bongkar Ustaz. Nah ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau masa lalu pasangan kita itu ada hal-hal yang perlu kita ketahui Ustaz. Dan batasannya itu mengenai apa yang perlu kita ketahui terkait masa lalu dari pasangan kita Ustaz. Ini harus jelas dulu apa yang perlu dia ketahui gitu. Kalau yang perlu dia ketahui misalnya tentang kerabat suami yang belum dikenal, atau kerabat istri yang belum dikenal, gitu kan? Mungkin. Yang dilarang dalam syariat adalah kita menanyakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang pernah dia lakukan. Gak boleh suami bilang sama istrinya, kamu pernah berzina gak? Atau istri bilang sama suaminya, kamu pernah berzina gak? Ini seakan-akan menodong orang untuk mengaku pernah buat dosa. Itu gak boleh. Tapi kalau informasi tentang pendidikannya, informasi tentang keluarganya, informasi tentang kegiatan yang pernah dia lakukan, pengalaman hidupnya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Yang dilarang itu adalah
menanyakan tentang maksiat yang pernah dia lakukan. Karena ini akan membuat orang terpojok. Dan akhirnya dia kalau ungkapin pun, tadinya Allah sudah tutupin, dia ungkapin. Kan salah satu yang dilarang adalah tidak boleh menceritakan dosa. Kan gitu. Tidak boleh menceritakan dosa, ya. Itu bagian daripada dosa besar, makan. Sengaja membuka dosa yang pernah kita lakukan, ya. Mungkin di sini lebih kepada kayak ta'aruf gitu, Ustaz. Jadi ta'aruf, dia mau cari tahu masa lalu pasangannya seperti apa, seperti itu. Secara global saja. Secara global saja. Kalau dia, ini kan tadi yang awal antum bilang istri apa sudah jadi pasangan. Iya. Kalau antum bilang ta'aruf itu berarti itu sebelumnya. Sebelum. Kalau sebelumnya pun kita secara global saja. Tidak perlu kita cari tahu ini orang pernah berzina gak sih? Ini orang pernah begini. Tidak perlu, bukan itu yang perlu kita cari tahu. Cari tahu keluarga dia dan lingkungan dia. Udah cukup. Setelahnya kita istikharah. Saya pernah sampaikan tata cara ta'aruf Islami, cara kita untuk melangkah menikah tanpa harus pacaran. Bagaimana caranya? Maka perhatikan poin-poinnya. Ada 4. Yang pertama, nazar syar'i, melihat yang dibolehkan. Jadi ikhwan kita di sini, datangi akhwat itu di rumahnya, ada walinya, lihat dia. Lihat wajah dan telapak tangan. Wajah mewakili setengah badan, telapak tangan mewakili setengah yang tersisa. Maka cukup itu. Jadi nggak perlu kita mencari tahu lebih daripada itu. Itu yang pertama. Dan ini relatif ya. Beda-beda, masing-masing orang beda. Mungkin si A melihat itu cantik, si B belum tentu lihat cantik, misal. Makanya disuruh lihat. Dan di sini juga saya perlu ingatkan, jangan terpukau dengan foto. Foto itu bisa diedit. Nazar syar'i, lihat langsung. Ada kejadian seorang ikhwan, dia terus saja dikirimkan foto oleh calon istrinya. Kemudian dia sampai melamar tidak pernah ketemu. Setelah masuk ketemu di malam pernikahan, dia kaget gitu. Ternyata beda dengan apa yang dia lihat selama ini. Dan itu juga banyak diakui oleh sebagian ikhwan yang mereka pergi melihat nazar syar'i pun, mereka datang lihat di depan walinya perempuan itu, ternyata beda dengan foto yang sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi yang pertama dari 4 hal bagaimana kita bisa menikah tanpa harus pacaran. Yang pertama nazar syar'i, melihat. Datang langsung di depan ayahnya, walinya, bukan berduaan ya. Kemudian ngobrol sama dia. Dan ditanyakan pertanyaan umum. Bagaimana kalau jadi istri? Apa yang akan dilakukan untuk merawat rumah? Untuk menghibur suami? Untuk mendidik anak? Bisa masak atau tidak? Suka nata rumah atau tidak? Tanya secara umum. Dengarin suaranya dia ngomong. Ya, dengarin bagaimana pikiran, cara dia berpikir untuk mengatur program ke depan. Nah itu nazar syar'i. Yang kedua, kenali keluarganya. Ini boleh kita cari tahu keluarga. Keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Seperti apa secara umum. Karena ada keluarga-keluarga itu teman-teman sekalian terkenal. Oh ini keluarga berpendidikan. Ya. Oh itu keluarga siapa? Oh keluarga baik-baik tuh. Orang begitu. Ada juga orang langsung ditahu. Keluarga si fulan, oh keluarganya preman semua tuh. Misal. Atau pengangguran, kita sudah punya gambaran. Secara umum saja. Kemudian yang ketiga adalah kenali lingkungannya. Lingkungan. Tanya dia pada saat lagi ta'aruf itu. Kira-kira kalau weekend lagi liburan. Jumat, Sabtu, Ahad atau Sabtu. Kamu buat apa saja? Anda ini buat apa saja? Oh saya biasa ke diskotik. Saya ke bar. Saya ke karaoke. Atau dia bilang. Oh saya punya orang tua yang saya bakti. Oh saya hadir di majelis ilmu. Oh saya menyusun buku. Nah kita sudah bisa ambil satu kesimpulan. Baru yang keempat istikharahkan saja. Istikharah cukup 2 rakaat. Gak usah lama-lama. Ada sebagian ikhwan dan akhwat tidak faham masalah ini. Sholat istikharah sampai berminggu-minggu. Untuk apa? Sholat istikharah sekali 2 kali cukup. Nunggu mimpi. Dan biasanya, tidak harus mimpi. Ya tidak harus mimpi. Jadi setelah istikharah merasa ada kecenderungan melangkah. Jalan saja. Nanti setelah akad nikah baru pacaran. Safar sama-sama, ke hotel sama-sama,
belanja sama-sama, cumbuan, saling mengenal lebih dalam. Nah itu, seperti itulah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini masuk pertanyaan dari WhatsApp Ustadz, dari nomor 0813 12 12 sekian. Ustadz, saya punya istri yang keras kepala. Istri saya sering sekali mengungkit kesalahan-kesalahan kecil saya, seperti saya suka defense kalau dibilangin. Jadi si suami ini kalau dibilangin suka bertahan gitu Ustadz, nggak mau disalahin. Terus kalau lagi kesel sama saya, itu ucapannya itu pedes gitu Ustadz. Dia suka menjudge si suaminya ini. Tapi dianya ini nggak mau minta maaf Ustadz. Malam tidur ya tinggal tidur, sampai akhirnya nanti di suaminya ini ngalah. Jadi ujung-ujungnya suaminya yang minta maaf. Padahal saya tidak pernah kasar sama istri saya, tidak pernah main tangan, dan saya selalu berusaha untuk bikin dia senang. Dan saya suka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah supaya dia tidak capek. Mohon nasihati istri saya Ustaz. Ini istri yang keliru ya. Kalau memang betul seperti apa yang diajukan oleh penanya tadi, dia udah perhatian sama istrinya, dia udah penuhi kebutuhannya, dan ternyata si istri ini malah suka mencari-cari kesalahannya, ini keliru. Jenis istri seperti ini salah secara syar'i. Karena memang dalam Islam teman-teman, yang kita lihat kelebihan pasangan, bukan kekurangannya. Kita dalam menikah, berteman, bertetangga, ya, interaksi masyarakat, kegiatan sosial, yang kita harus perhatikan, adalah kelebihan pasangan, anak-anak juga kelebihan anak-anak, teman kelebihan teman, kelebihan tetangga, kelebihan atasan, kelebihan daripada pimpinan negara. Itu yang kita lihat. Dan kalau kita menemukan ada kekurangannya, kita rangkul dia agar dia keluar dari kekurangannya. Ini sejalan dan semakna dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolonglah saudaramu itu sesama muslim yang dalam keadaan dia zalim atau dia terzalimi. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia terzalimi kami faham, bisa kita tolong karena dia sedang tertindas. Tapi kalau dia sedang berbuat zalim, bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kesalahannya. Engkau luruskan kesalahannya. Nasihati, ingatkan. Gitu kan? Jadi kalau rumah tangga itu selalu yang kita cari kekurangan pasangan kita, ini jadi masalah. Karena kita tidak akan menikmati waktu. Selalu target kita kesalahan kepada kesalahan yang selanjutnya. Tapi kita nikmati. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki membenci istrinya yang mukminah perempuan. Ya. Kalau dia menemukan satu kekurangan, dia bisa menemukan kelebihan atau akhlak yang lain. Sambil dia coba memberikan masukan-masukan dan membenahi dengan cara yang baik. Itu satu. Poin yang kedua, kalau ada kekurangan dan kesalahan pasangan kita, teman-teman sekalian, ada kekurangan dan kesalahan yang bisa kita langsung nasihatin di saat itu. Ada juga yang tidak. Kita harus memilih waktu dan kondisi yang tepat. Ya. Pada saat suami baru pulang kerja, dalam kondisi capek, tidak pantas kalau langsung disebutkan kesalahannya. Kamu kok telat pulang, kamu kok begini, kamu kok begitu. Sehingga suami duduk aja belum, minum juga belum, makan belum mandi. Dan itu. Atau seorang suami, dia lihat rumah berantakan, misal. Tapi pada saat itu sebenarnya memang rumah sudah dirapikan. Cuma mungkin dia punya anak-anak banyak. Mungkin anak-anak itu mulailah membongkar-bongkar rumah tersebut. Mungkin si istri belum sempat memperbaikinya. Tapi bukan menjadi sebuah tradisinya. Maka ini harus difahami, dimaklumi keadaannya. Sambil dirangkul dia untuk bisa berubah gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan spontanitas langsung main ditegur. Dilihat kondisi dan keadaannya. Yang ketiga, ada karakter dan bawaan yang memang tidak bisa dengan sekali masukan.
Ada karakter dan bawaan tidak bisa dengan sekali saja masukan. Mungkin karena dia sudah 20 tahun, 30 tahun dengan pola makan, pola tidur, pola fikir misalnya. Kemudian dia pun akhirnya berbaur sama kita, menikah, dan kita tidak cocok dengan itu. Maka untuk memperbaiki pola dia yang sudah 20 tahun, bagaimana caranya dengan sekali masukan atau 2 kali masukan? Kita harus bersabar, merangkul dia untuk sama-sama bisa mengeluarkan dia dari permasalahan hidupnya. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari WhatsApp, dari nomor 0823 4807 sekian. Apa yang harus dilakukan istri jika suami yang pada dasarnya mengerti Islam, memahami sunnah dari Rasulullah SAW, awal-awal pernikahan rajin ke masjid, mengaji tiap hari, dan seiringan dengan waktu, ibadahnya ini jadi berantakan Ustaz. Meskipun tetap sholat, dan kalau misalnya diingatin terhadap kebaikan-kebaikan, itu suaminya suka marah. Nah, di satu sisi istrinya ini pengen suaminya seperti dulu lagi gitu Ustaz. Giroh untuk beribadahnya tinggi, terus juga pengen bisa jadi panutan untuk anak-anaknya. Nah ini bagaimana Ustadz? Dan poinnya di sini si istri ini merasa sudah sering didoakan terus-menerus, diajak untuk beribadah bersama-sama, tapi nggak ngefek Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Ini biasanya, umumnya ya, kalau ada perubahan seseorang yang tadinya sampai pada level iman tertentu, misal teman-teman kalau kita kasih angka 1 sampai 10, mungkin ada orang di antara kita yang sampai level imannya ke 9 atau ke 10 misalnya. Kemudian dia membuka pintu dosa, dianya membuka pintu dosa. Mulailah dia menonton yang haram, mendengar yang haram, bergaul yang haram, punya pendapatan yang haram misalnya. Kemudian droplah dia, imannya turun. Dari level 10 ke level 6 misalnya. Ini biasa diistilahkan dalam agama dengan futur. Ya. Dia mulai lemah lagi imannya. Ini tidak ada sebabnya kecuali dosa. Tidak ada sebabnya kecuali dosa. Kalau betul apa yang tadi ibu itu katakan tentang suaminya sebelum nikah, bahkan di awal-awal nikah sangat soleh, selalu sholat di masjid, rajin ke kajian. Sekarang malah berubah semua total. Malah kalau diingatkan marah-marah. Padahal istrinya cuma berharap dia kembali seperti awal. Ya, lebih soleh istilahnya gitu ya. Maka ini memang efek dosa. Kalau betul ya, karena kami tidak tahu siapa yang bertanya ini. Tapi kalau umumnya seperti ini, sang suami lagi membuka pintu dosa. Dan biasanya dosanya itu sudah masuk ke kategori dosa besar. Kayak mulai ada perempuan lawan jenis yang haram. Ya, kalau dia menikah beda ya. Kalau orang poligami itu beda. Karena dia menikah, itu beda. Tidak akan datang efek seperti ini. Tetapi kalau dia selingkuh, perzinahan dengan perempuan tidak benar, atau dia buka pintu judi, atau obat-obat terlarang, minuman keras. Nah ini induk-induk dosa besar. Itu efeknya seperti ini. Akan membuat hati itu jadi keras. Dia jadi tidak mau menerima masukan. Dia malah merasa alergi, tanda kutip di sini, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan memang membuat seperti itu. Jadi dipastikan laki-laki seperti ini berarti memang sedang membuka pintu-pintu dosa. Ya semoga saja Allah SWT berikan hidayah ya. Tapi apa yang diambil langkah oleh sang istri, mendoakan, jangan bilang tidak ada efeknya. Akan ada efeknya. Terus lanjutkan doa ibu untuk suami agar dapat hidayah dan kembali seperti awal. Dan coba cari momen-momen yang paling enak. Ibu mungkin lebih tahu ya, kapan saatnya suami itu nyaman gitu. Merasa nyaman dengan Anda. Habis biologis misalnya, atau di waktu lagi tidak ada kegiatan, lagi santai di rumah, lagi minum teh dan kopi bersama misalnya. Di saat itulah kita baru bisa masuk dan mengingatkan gitu ya. Atau misalnya menanya, dulu kok saya ini sebagai istri bangga sekali lihat abang atau kakak atau apa dipanggil mas misalnya. Dulu rajin sekali sholat, dulu gini-gini. Dan saya bangga punya suami begitu. Tapi sekarang saya sedih. Kenapa suami saya banyak berubah? Tapi di waktu yang tepat ya. Di waktu yang tepat. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup.
Ini pertanyaan dari WhatsApp dari nomor 0878 8108 sekian sekian sekian. Jika seorang istri memiliki pendapatan lebih besar dari seorang suami, Ustaz, dan ini menyebabkan suaminya lebih memilih untuk mengurus rumah tangga, Ustaz, dan mensupport istrinya dengan penuh, dengan beranggapan rizki itu datang dari pintu mana saja. Dan di sini suami fokus ngurusin rumah, mensupport istri, dan sholat berjamaah, belajar tentang agama di rumah, mendengarkan kajian segala macam. Nah, apakah pola seperti ini bisa dibenarkan, Ustaz? Enggak, keliru. Saya ulangi ya. Jadi pertanyaan yang terakhir masuk di media atau di WhatsApp kami itu, bagaimana dengan suami yang melihat pendapatan istrinya lebih besar dan merasa pendapatan itu sudah mencukupi untuk rumah, dia ambil sebuah keputusan untuk dia fokus justru urus rumah dan mensupport istrinya dengan pekerjaannya. Apakah sikap seperti ini dibolehkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak akan pernah gugur kewajiban suami untuk mencari nafkah walaupun istrinya sudah punya income. Ya. Kita bedah masalah ini ya. Kalau istri tidak punya pendapatan kecuali dari suaminya, maka di sini mutlak kewajiban suami memberikan semua kebutuhannya. Kalau misalnya sang istri punya pendapatan, suami juga punya pendapatan, ini juga belum menggugurkan kewajiban suami memberikan nafkah istrinya. Kecuali satu keadaan, si istri bilang, saya karena sudah punya pendapatan, saya punya kemampuan, saya tidak perlu dinafkahi. Saya tidak perlu dinafkahi. Maka di saat itu sang suami gugur kewajiban memberikan nafkah. Tetapi kalau istri punya pendapatan, suami punya pendapatan dan istri belum mengatakan perkataan tadi ya, dia belum bilang udah gak usah kasih saya nafkah. Dia tidak bilang itu. Tetap wajib dia memberikan nafkah, gitu ya. Kalau keadaan selanjutnya adalah istri punya pendapatan, suami punya pendapatan. Kemudian terjadi misalnya kesepakatan. Kesepakatan itu adalah udah salah satu di antara kita saja yang kerja. Apakah suami atau istri? Di sini tetap yang kerja suami. Gak boleh istrinya. Karena istri gak punya kewajiban untuk itu. Perempuan itu kalau sudah keluar dari rumah, fitnahnya terlalu besar. Dan siapa kira-kira yang akan merawat rumah? Siapa yang akan merawat anak-anak? Dan tidak pantas kalau si laki-laki ini justru yang mengambil alih pekerjaan tersebut, ya. Allahu a'lam. Begitu. Baik Ustaz, syukron Ustaz atas jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan buat teman-teman ikhwani akhwati fillah bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang punya keresahan-keresahan dan pertanyaan-pertanyaannya tadi sudah tepat, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi rumah tangganya, dan tentunya kita bisa berharap agar rumah tangga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup talkshow kita pada siang hari ini Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.